Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, gimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan yang paling penting adalah kita tetap semangat ya dalam menjalani berbagai macam kegiatan kita di masa pandemi ini. Oke, untuk yang selanjutnya, minggu kemarin kalian sudah saya kasih tugas luring dan juga sudah saya kasih materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, sedikit mengulas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas sekali dari bermacam-macam kepulauan, sehingga banyak sekali yang namanya keberagaman di Indonesia ya. Salah satunya yaitu suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat ya. Jadi perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini seperti berbeda-beda tetapi tetap satu. Intinya adalah perbedaan tadi yaitu tentang agama, suku, budaya, dan sebagainya itu tidak dijadikan masalah. Karena apa? Kita tetap satu. Ya, seperti bahasa ada berbagai macam bahasa, ada bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya. Tetapi ada satu bahasa yang bisa menyatukan kita dalam satu negara ini, yaitu bahasa Indonesia. Saya yakin semuanya di berbagai penjuru daerah di Indonesia, saya yakin semuanya rata-rata bisa bahasa Indonesia ya. Orang Ambon, orang Papua itu semuanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Jawa, kita ngobrol dengan orang Jawa, kita tetap bisa komunikasi, yaitu dengan bahasa Indonesia, itu contohnya ya. Terus yang selanjutnya adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan ya. Jadi kita itu negara yang banyak kepulauan ya. Jadi terpisah-pisah. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi di sini keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif, keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara ya. Jadi kalau negatifnya itu bisa perpecahan, tapi saya yakin Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang dengan perbedaan ini tetap tetap selalu bersatu, dan itu yang kita harapkan. Ya. Keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku, bangsa, ras, etnis, agama maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keberagaman, namun kita tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ya. Ini ya. Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Ada faktor, tadi sudah saya sebutkan faktor ya. Yang pertama adalah ini dengan pembahasannya, yang pertama adalah letak geografis ya. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi ya. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku
seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Jadi menimbulkan perbedaan ini dalam masyarakat. Yang kedua tadi kondisi iklim dan alam yang berbeda. Jadi kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia itu berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah itu berbeda. Seperti pantai, pegunungan yang mengakibatkan perbedaan dalam masyarakat. Ya, untuk yang ketiga tentang pengaruh kebudayaan asing, ya. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang dimiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi ataupun mereka datang ke Indonesia sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Ya, bisa kita lihat bahwa di Indonesia itu banyak sekarang yang yang dari negara asing, ya, kebudayaan dari negara asing. Itu sudah banyak. Yang selanjutnya adalah keberagaman agama, ya, dalam pengaruh kebudayaan asing itu. Jadi yang pertama adalah keberagaman agama. Agama yang diakui di Indonesia itu terdiri dari 6 agama. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang keempat Buddha, dan yang keenam terakhir Konghucu. Ya, itu beberapa agama yang diakui di Indonesia. Terus keberagaman ras di Indonesia, ya. Itu ada beberapa ras yang paling yang paling menonjol atau yang paling terlihat atau yang paling banyak macamnya itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Negroid, yang ciri-cirinya yaitu berkulit hitam dan rambut keriting. Biasanya seperti itu. Kalau di Indonesia itu ya daerah Papua, ya, seperti itu. Jadi dengan ciri-ciri berkulit hitam, rambut keriting biasanya, terus bibir tebal, hidung pesek. Itu dari Negroid, ya. Terus Mongoloid yaitu berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit. Terus yang ketiga adalah Kaukasoid, berkulit putih, mata biru dan rambut pirang. Yang keempat adalah yang berkulit hitam atau sawo matang. Tuh. Adapun keberagaman ras penduduk di Indonesia, ras Malayan Mongoloid itu ada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid itu di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ada ras Asiatik juga, Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat ada ras Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ya, itu adalah keberagaman ras penduduk di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, ya, ini ada beberapa tugas, ya, tugas yang bisa kalian selesaikan gampang. Di sini bisa kalian lihat halaman 97, ya, kalau tidak salah halaman 97 yang bukunya seperti ini. Ya, silakan kalian buka. Itu aktivitas 4.5, ya. Silakan kalian bikin tabelnya. Di situ tabelnya terdiri dari ada nomor, agama dan kepercayaan, terus kitab suci, hari besar keagamaan, upacara keagamaan, dan tempat ibadah. Silakan kalian isi. Nah, tadi yang saya sebutkan, agama yang saya sebutkan di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, ya. Ada 6 agama yang diakui.
akui, silahkan kalian tulis agamanya apa saja, nanti kitabnya apa, hari besarnya apa, upacara keagamaannya apa, dan tempat ibadahnya apa. Ya, itu saja. Terus nanti kalian bisa tulis di buku tulis. Setelah itu kalian kirim di GCR, ya. Kalian kirim di GCR, maksimal saya tunggu sampai jam 9 malam. Kalau sampai jam 9 malam besoknya belum dikirim, nanti saya tulis lagi atau saya catat siapa saja yang belum ngirim, nanti saya kasih tahu ke walasnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.